Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter wirausahawan. Sebelum membahas mengenai karakter apa saja yang harus dimiliki oleh wirausahawan, di sini saya akan sedikit mengartikan bahwa maksud ataupun arti dari karakter adalah sifat, tabiat, atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu ataupun organisasi. Sedangkan pengertian ataupun arti dari wirausahawan adalah seseorang yang pastinya mempunyai bisnis atau usaha, di mana seseorang itu mempunyai kecakapan dalam hal berpikir ataupun menyelesaikan masalah di perusahaannya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 karakter yang saya rangkum yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama adalah berani bertindak dan berani menanggung resiko. Karena dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha untuk mencapai tujuan atau visinya pasti ditemukan beberapa problematika. Nah, apapun resiko, apapun konsekuensinya, wirausahawan harus siap untuk menanggungnya. Dan karakter yang kedua adalah percaya diri. Percaya diri ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan karena untuk meyakinkan kliennya, dia harus mempunyai sifat percaya diri dulu. Bagaimana kliennya mau percaya kepada dirinya kalau dirinya sendiri tidak percaya diri kepada dirinya sendiri, seperti itu. Dan karakter yang ketiga adalah mempunyai sifat ataupun jiwa kepemimpinan. Nah, seorang wirausahawan perlu sekali mempunyai sifat kepemimpinan ini karena untuk menarik klien, menarik konsumen itu dia harus mempunyai sifat yang mengajak, seperti itu. Faktor-faktor kegagalan wirausaha. Suatu perusahaan tidak selalu berkembang dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang mengalami kegagalan. Bukan sebuah perusahaan tertentu, namun semua perusahaan bisa mengalami kegagalan. Contohnya, Garuda Indonesia. Di era 2007-an, maskapai penerbangan yang sempat menjadi kebanggaan Indonesia ini sempat dilarang terbang di wilayah Uni Eropa selama 2 tahun dikarenakan tingginya angka kecelakaan. Namun, hal itu tidak menjadikan Garuda Indonesia itu semakin turun, namun memicu Garuda Indonesia untuk terus berbenah hingga pada akhirnya dapat meraih penghargaan tertinggi sebagai The Best International Airline. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan usaha, di antaranya yaitu tidak memiliki visi. Usaha yang dijalankan tanpa tujuan maka akan menyebabkan penyebab utama kegagalan. Oleh karena itu perlu adanya penentuan tujuan dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah maupun jangka waktu panjang. Kemudian yang B, lemahnya perencanaan. Perencanaan tidak harus rumit, tidak perlu rencana besar, namun hanya rencana yang bisa dijadikan target atau pedoman. Jadi, jika kita gagal membuat rencana, sama halnya dengan kita gagal dalam menentukan target. Kemudian yang C, miskin komitmen. Banyak wirausaha yang memulai bisnisnya namun tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Imbasnya usahanya mengalami stagnan, sulit berkembang, dan akhirnya gagal. Kemudian yang D, terlalu percaya diri. Tidak semua ide besar akan booming di pasar. Sebelum ditawarkan ke konsumen, akan lebih aman jika ide itu diuji dulu kelayakannya sesuai dengan sebuah riset, melakukan jajak pendapat sederhana kepada teman, keluarga, atau tetangga. Kemudian keterbatasan dana. Keterbatasan dana merupakan salah satu penyebab kegagalan di tahun-tahun awal usaha. Karena minimnya dana operasional, seorang memiliki perusahaan walaupun kecil harus bisa menghitung berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk memutar roda usaha selama belum menghasilkan hasil usaha. Kemudian yang F, minimnya kemampuan manajerial. Banyak kegagalan yang berakar dari minimnya pengalaman dan keterampilan manajerial, seperti tidak mampu membuat perencanaan, salah mengelola keuangan, kurang jeli
melihat pergerakan pasar, atau gagal memotivasi karyawan. Selanjutnya bisa dibaca di makalah. Selanjutnya saya Jeffrey Sagita Kurniawan. Sini saya akan menjelaskan tentang norma dan etika bisnis. Etika bisnis atau wirausaha adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis atau wirausaha yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan individu atau karyawan, perusahaan, industri, serta masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana kita menjalin bisnis atau wirausaha secara adil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan wirausaha atau bisnis antara lain: 1. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. 2. Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. 3. Bisnis juga membutuhkan etika, setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Dalam etika bisnis atau wirausaha, di dalamnya juga memiliki prinsip, antara lain: 1. Prinsip ekonomi. Perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi nilai paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaannya. Dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis, prinsip kejujuran diorientasikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis. Yang selanjutnya, C. Prinsip niat baik dan tidak ada niat jahat. Prinsip ini terkait erat dengan kejujuran. Tindakan jahat pastinya tidak membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat, justru malah sebaliknya. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini merujuk pada perusahaan untuk bersikap dan berperilaku adil kepada pihak-pihak bisnis yang terkait dengan sistem bisnis tersebut. Yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini menerapkan cerminan penghargaan yang positif pada diri sendiri, dimulai dengan penghargaan terhadap orang lain. Menjaga nama baik merupakan pengakuan atas keberadaan perusahaan tersebut. Norma bisnis merupakan suatu yang menjadi pedoman dalam bertindak dalam sebuah bisnis, serta menjadi dasar untuk penilaian baik buruknya perilaku atau tindakan dalam berbisnis atau berwirausaha. Norma dalam hal ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus yakni aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan yang lebih bersifat khusus. Sebagai contoh, aturan dalam kegiatan olahraga, peraturan yang berlaku harus ditaati oleh pemain yang terlibat dalam suatu kegiatan olahraga. Norma umum dalam kaitannya hubungan berbisnis adalah suatu pedoman bagi para pelaku bisnis untuk melakukan bisnis sesuai dengan prinsip yang dipegang dan berlaku saat itu. Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan, sesuka hati, dan mencemari lingkungan adalah salah satu kegiatan yang melanggar norma umum secara universal. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menikmati kekayaan alam, namun tak juga hal tersebut dapat diraup oleh golongan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan bisnis dan memperkaya haknya. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, prinsip etika dan perilaku bisnis. Penerapan prinsip etika bisnis merupakan suatu keharusan dalam menjalankan bisnis, yang mana mencakup semua aspek perusahaan. Prinsip etika bisnis dalam perusahaan akan membentuk nilai, norma, dan perilaku pekerja dari bawahan hingga atasan. Penerapan etika bisnis ini juga akan membangun hubungan yang baik, adil, dan sehat antara kolega, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat. Adapun prinsip etika bisnis menurut Muslih diantaranya: yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kebebasan
wewenang dalam memutuskan suatu kebijakan dalam upaya mengembangkan visi dan misi perusahaan, yang mana dapat berorientasi pada nilai kemakmuran dan kesejahteraan para pekerja dan mitra kerja. Yang kedua, prinsip kejujuran merupakan hal yang penting dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Karena perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sekitar dan mitra kerja perusahaan tersebut. Yang ketiga, prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Prinsip ini masih berhubungan dengan nilai kejujuran, karena segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada tingkat kepercayaan mitra kerja. Yang mana ketika perusahaan melakukan suatu tindakan yang jahat, maka perusahaan akan merusak kepercayaan mitra kerjanya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip adil. Merupakan prinsip yang membantu perusahaan untuk selalu bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan bisnis yang dijalankan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang iri dengan pihak yang lain. Yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri. Merupakan prinsip di mana kita melakukan penghargaan kepada orang lain. Saya Krimawalia akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni saya akan menjelaskan tentang etika wirausaha, etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan tentang individu, perusahaan, dan juga masyarakat, yang dapat meningkatkan nilai, moral, serta perilaku anggota bisnis. Etika bisnis ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi bagi perusahaan yang lain. Begitu pula dalam pengambilan keputusan, etika bisnis juga memiliki peran yang sangat penting. Keputusan merupakan proses pemilihan alternatif suatu solusi yang berguna untuk memecahkan suatu masalah. Dalam berbisnis, seorang pembisnis profesional harus memiliki nilai moral yang profesional. Maksudnya yakni memiliki etika profesional. Dalam suatu kegiatan harus memiliki 4 unsur, yakni managerial skill, conceptual skill, technical skill, dan juga integrasi moral. Selain itu, seorang pembisnis atau seorang pemilih keputusan juga harus memperhatikan unsur-unsur penting dalam mengambil keputusan, yakni yang pertama harus harus memiliki pengetahuan tentang suatu masalah, harus memiliki tujuan dari keputusan yang diambil. Selain itu juga harus memiliki komitmen pada nilai dasar-dasar yang telah ada pada suatu organisasi atau suatu perusahaan. Selain itu, seorang pembisnis juga harus melihat kualitas dari pribadinya. Selain itu, juga harus melihat perencanaan dan analisa yang mendalam tentang suatu masalah. Dan yang terakhir, harus mengacu pada suatu fakta agar keputusan yang diambil itu benar-benar keputusan yang terbaik. Keputusan dari seorang pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain, sehingga seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi tentang moral dan juga etika, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang bermanfaat dan juga tepat sasaran
bukan hanya bagi perusahaan atau suatu organisasi saja atau bagi suatu pribadi, tapi juga bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dan juga masyarakat serta lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas, juga sangat menentukan terkait dengan maju mundurnya suatu perusahaan. Rasulullah sangat banyak memberi petunjuk tentang mengenai bagaimana etika bisnis Islam itu. Yang pertama yaitu adalah kejujuran. Yang kedua, tolong menolong atau memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, dilarang gharar baik takaran, ukuran maupun timbangannya. Yang keempat, dilarang mengajak usaha orang lain supaya orang atau pembeli membeli kepadanya. Yang kelima, dilarang menimbun barang dengan tujuan dijual kemudian hari agar harganya naik. Yang keenam, dilarang melakukan monopoli. Yang ketujuh, komoditas yang diperdagangkan harus barang yang halal. Yang kedelapan, kegiatan usaha yang dilakukan harus terhindar dari riba. Yang kesembilan, dalam suatu usaha dilakukan dengan saling ridho. Yang terakhir yaitu membayarkan gaji sebelum kering keringat karyawan.